Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan pada kesempatan ini saya ingin sharing tentang UMKM Ekspor Brilliantpreneur, suatu event pameran hasil-hasil karya UMKM Indonesia yang diprakarsai oleh BRI, Bank Rakyat Indonesia. Pertama, saya ingin cerita tentang latar belakang event ini, event UMKM Ekspor Brilliantpreneur. Event ini diselenggarakan pertama kali Desember tahun 2019, dan kemudian yang kedua adalah Desember tahun 2020, dan sekarang nanti kita akan lakukan yang ketiga, yaitu di Desember 2021. Adapun apa yang melatar belakangi event ini, pertama mungkin kita bisa lihat peranan UMKM dalam struktur perekonomian Indonesia. Kalau kita lihat bahwa pertama adalah pelaku UMKM-nya sendiri. Pelaku UMKM sendiri menempati posisi 99% dari seluruh pelaku usaha di Indonesia. Bayangkan bahwa seluruh pelaku usaha di Indonesia terdiri atas 99% itu UMKM. Yang korporasi yang besar-besar itu bahkan hanya nggak sampai 1%, 0,01%. Dan kemudian bagaimana kontribusinya? Ya karena memang kecil-kecil, tetapi jumlahnya besar, sehingga kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) itu mencapai 60,51% dari total PDB Indonesia. Jadi sangat signifikan. Tapi saya ingin cerita yang lebih penting lagi, bahwa kemampuan segmen UMKM menyerap tenaga kerja itu mencapai 96,92% atau 97%. Jadi 97% tenaga kerja Indonesia itu terserap dipekerjakan di segmen UMKM. Padahal kita tahu bahwa tugas negara itu menghadirkan kesejahteraan untuk rakyatnya. Saya ulangi lagi, tugas negara adalah menghadirkan kesejahteraan untuk rakyatnya. Dan cara terbaik mensejahterakan rakyat adalah dengan memberi pekerjaan. Dengan demikian, kita bisa bayangkan betapa penting dan besar peranan bisnis UMKM, segmen UMKM, dalam mensejahterakan rakyat melalui penyediaan ataupun penyerapan tenaga kerja yang jumlahnya, porsinya mencapai 97% dari tenaga kerja Indonesia terserap di UMKM. Disitulah kemudian kita tergerak untuk, kalau begitu cara paling baik dan paling cepat untuk mensejahterakan rakyat adalah dengan membangun dan membina UMKM. Bisnis di UMKM. Dan kemudian itu yang pertama, peranan UMKM ya, untuk mensejahterakan masyarakat dengan cara memberikan pekerjaan. Yang kedua, kita tahu juga bahwa isu-isu yang terkait sama ekonomi nasional kita sudah barang tentu kalau sekarang memang harga komoditi lagi baik, maka kemudian neraca perdagangan kita surplus. Tetapi itu kan tergantung pada hal yang saya katakan ada unsur market risk namanya, yaitu fluktuasi harga komoditi. Kalau lagi bagus kita surplus perdagangan, tapi kemudian kalau lagi jelek, maka kemudian kita ada isu-isu current account deficit, yaitu neraca pembayaran kita yang defisit misalnya. Maka kemudian selama ini sumber daripada current account kita adalah, ya salah satunya adalah ekspor. Dan kemudian selama ini ekspor didominasi oleh yang besar-besar gitu, karena memang ekspor impor biasanya ya mengikuti partai-partai yang besar gitu. Tapi sekarang dengan kemajuan teknologi digital, kemudian kita bisa, siapa saja bisa beli barang dari luar negeri, kemudian lewat e-commerce, dan kemudian juga kita juga sebaliknya, UMKM yang partainya kecil-kecil bisa ekspor itu langsung keluar. Maka kemudian adalah penting kita untuk mendorong UMKM Indonesia untuk bisa berjualan tidak hanya di domestik, tetapi jualan di internasional.
Dan kemudian muncullah di situ peran yang penting juga, selain menyerap tenaga kerja, juga memperkuat cadangan devisa nasional. Gitu. Jadi kemudian peranan UMKM menjadi lebih penting lagi karena selain menyerap tenaga kerja, juga bisa berperan untuk memperkuat perekonomian nasional, memperkuat cadangan devisa nasional. Baik, kira-kira mungkin itu yang ingin saya sampaikan bahwa betapa pentingnya peran UMKM. Maka kemudian Bank Rakyat Indonesia mengambil peran penting karena memang sekarang mayoritas portofolio Bank Rakyat Indonesia itu difokuskan kepada UMKM. Bahkan 80,5% dari total kredit BRI itu disalurkan kepada segmen UMKM. Dan kemudian penting kita mendorong pertumbuhan dan perkembangan UMKM ini tidak hanya melalui pembinaan, ya, tidak hanya melalui pembiayaan, tetapi melalui pembinaan. Maka kemudian kita berinisiatif untuk menumbuh kembangkan UMKM ini. Maka kemudian sudah cukup lama kita dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan yang krusial terhadap UMKM ini. Sesungguhnya UMKM itu butuh diadvokasi atau butuh diedukasi. Mengingat perannya yang begitu penting, menyumbang 60% produk domestik bruto. Kemudian menyumbang penyerapan tenaga kerja 97%. Begitu pentingnya. Dan kemudian timbul pertanyaan, kalau begitu UMKM itu sesungguhnya membutuhkan advokasi, dibela-bela, gitu. Kemudian diadvokasi secara vertikal sudah barang tentu, terutama terhadap lembaga pembiayaan atau perbankan, gitu. Atau diedukasi. Saya puluhan tahun mengurusi UMKM. Dan saya berani menyimpulkan sesungguhnya UMKM kita itu lebih membutuhkan edukasi daripada advokasi. Kenapa demikian? Karena kalau advokasi itu menempatkan UMKM itu di bawah. Dan kemudian lembaga-lembaga penting yang kita anggap, sebut saja lah misalnya yang menguasai keuangan, itu perbankan, industri keuangan, jasa keuangan, itu ditempatkan di atas. Dan kemudian UMKM diadvokasi ke atas. Diadvokasi ke atas. Apa yang terjadi? Maka kemudian seolah-olah minta belas kasihan. Padahal sesungguhnya tidak sedemikian gitu. Coba bayangkan kalau misalnya UMKM itu diedukasi saja, didampingi, dibina, maka dia akan tumbuh menjadi usaha yang menarik, dan karena usaha yang menarik mengikuti mekanisme pasar, usahanya menarik, bisnisnya menarik, dan kemudian semua orang rame-rame akan merayu UMKM. Dan UMKM menjadi suatu bisnis yang menarik untuk dijadikan mitra, dan kemudian dari situlah kemudian timbul harga akan turun. Sebutlah kredit, nggak perlu bayar bunga yang mahal-mahal, karena sebenarnya bisnis UMKM itu menarik, maka semua bank akan berebut untuk ngasih kredit kepada UMKM. Itu contoh, bukan hanya perbankan, lembaga keuangan non-bank juga berebut untuk membiayai UMKM. Jadi disitulah saya katakan bahwa UMKM lebih membutuhkan edukasi daripada advokasi. Pertanyaan berikutnya, kalau begitu hal apa yang harus diedukasi? Gitu. Saya mau urut bahwa tidak menutup mata kita, kenyataan di lapangan bahwa UMKM masih banyak butuh pembinaan. Terutama dalam hal yang pertama, edukasi kita kepada UMKM kita arahkan untuk membangun, menumbuh kembangkan spirit entrepreneurship. Karena memang UMKM itu, orang bilang, UMKM itu tahan banting, tahan krisis, dan lain-lain. Itu secara agregat. Artinya apa? Memang easy to entry, easy to exit. Jadi artinya orang kena PHK, terus mau ngapain gitu? Ya jualan segala macam, itu sudah masuk UMKM. Orang kena sesuatu hal, misalnya, kemudian bidang usahanya, bidang pekerjaannya, kemudian kehilangan pekerjaan karena sesuatu hal, maka kemudian ngapain untuk bertahan hidup? Maka kemudian orang juga buka usaha, itu juga UMKM. Jadi setiap hari mungkin ribuan pemain UMKM baru masuk. Tapi juga setiap hari, nggak bisa dipungkiri, ribuan juga yang bangkrut, ribuan juga yang tutup. Jadi kenapa kelihatannya tangguh? Ya karena gampang, masuk menjadi UMKM itu gampang, tapi kemudian keluar karena bangkrut, karena rugi juga gampang gitu. Dan kemudian, tetapi secara agregat memang lebih banyak yang masuk daripada yang keluar. Itulah yang kelihatan bahwa kemudian ternyata 99% pelaku usaha di Indonesia adalah UMKM. Dan kemudian tetap kontribusinya besar terhadap PDB, dan juga begitu juga tetap kontribusinya besar terhadap penyerapan tenaga kerja.
Baik, kalau begitu, gitu, tingkat entrepreneurship segala macam level pun sebenarnya orang tiba-tiba bisa menjadi UMKM. Persoalannya adalah sekarang, mari kita dampingi UMKM ini dengan mengedukasi mereka, memberikan bagaimana prinsip-prinsip menjadi entrepreneur. Itu poin pertama yang harus kita didik, yang harus kita edukasi. Jadi poin pertama yang harus kita edukasi adalah spirit entrepreneurship. Yang kedua, kalau mereka sudah memiliki spirit entrepreneurship dan mereka berusaha di segmen UMKM, maka perlu kita mengedukasi mereka dalam hal meningkatkan kemampuan administrasi dan manajerial. Ya. Kalau dulu mungkin masih banyak tata buku yang sederhana, sekarang sudah banyak itu aplikasi-aplikasi yang seperti Simple GL gitu ya, General Ledger gitu, dan kemudian banyak aplikasi-aplikasi akuntansi yang sederhana. Itu bisa kita share kepada UMKM untuk merapikan, meningkatkan kualitas administrasi dan juga manajerial. Jadi yang kedua adalah administrasi dan manajerial. Yang ketiga, kita mesti berikan kepada UMKM aksesibilitas. Aksesibilitas terhadap apa? Satu adalah aksesibilitas terhadap informasi. Dua, aksesibilitas terhadap teknologi. Dan yang ketiga adalah administrasi terhadap pasar. Itu penting, akses ya, akses terhadap pasar. Jadi aksesibilitas, akses terhadap informasi, akses terhadap teknologi, akses terhadap pasar. Dan masih ada yang terakhir saya katakan, akses terhadap pembiayaan ya. Maka kemudian kalau ditanya, selalu saja orang bilang bahwa kenapa nggak minta kredit ke bank? Sulit gitu. Sudah pernah mengajukan? Belum. Dan ini kan sebenarnya stereotip yang tidak tepat, bahwa sebenarnya bank juga berusaha berlomba-lomba untuk meningkatkan kapasitasnya untuk bisa membiayai UMKM, tetapi kemudian dipersepsikan bahwa ke bank itu sulit. Padahal mungkin yang mengalami kesulitan itu memang yang ada masalah di administrasi dan lain-lain, ada masalah di rekam jejaknya gitu, mungkin ada masalah itu sedikit, tapi kalau itu diomong-omong seolah-olah semuanya sulit kepada bank gitu. Datang ke bank itu sulit, padahal kenyataannya BRI saja di masa sulit ini bisa menumbuhkan kredit mikro itu lebih dari 14% setahun. Artinya apa? 14% dari total kredit BRI yang 900 triliun itu cukup besar, berarti kan banyak sebenarnya yang dapat kredit sebenarnya. Gitu. Banyak yang dapat kredit itu. Sedikit sebenarnya yang kesulitan itu, mungkin ada masalah gitu, mungkin ada masalah. Itu saya katakan. Jadi, saya katakan bahwa aksesibilitas itu perlu kita ajarkan, perlu kita share kepada UMKM. Dan yang berikutnya lagi apa materi yang harus kita ajarkan kepada UMKM, materi yang harus kita share kepada UMKM. Tadi yang pertama adalah spirit entrepreneurship, yang kedua adalah administrasi manajerial, yang ketiga adalah aksesibilitas, dan aksesibilitas itu ada akses kepada informasi, akses kepada teknologi, akses terhadap pasar, dan akses terhadap pembiayaan. Dan yang terakhir mungkin kita juga mesti secara konsisten mengajarkan tentang prinsip-prinsip good corporate governance dalam berbisnis. Good corporate governance dalam berbisnis. Karena usaha, baik yang besar maupun yang kecil, harus mengikuti kaidah-kaidah, prinsip-prinsip good corporate governance. Misalnya kalau datang ke bank, katakanlah, mungkin masih ada persepsi-persepsi yang buruk gitu, dan itu harus kita luruskan. Bahwa sebenarnya apabila hal-hal tadi dipenuhi, sebut saja misalnya, memang orang-orang entrepreneur, ya, yang teruji. Yang kedua, memang memiliki catatan administrasi manajerial yang baik, dan kemudian mereka sudah menggunakan teknologi dan lain-lain. Ya sudah barang tentu, bank juga nggak menutup mata bahwa nunggu yang sudah jadi saja, enggak. Makanya kemudian bank turun, ikut membina UMKM supaya menjadi yang jadi tadi. Dan kalau sudah jadi akan jadi rebutan. Maka kemudian membina UMKM yang menjadi pengusaha yang sudah memenuhi prinsip-prinsip entrepreneurship-nya baik, spirit entrepreneurship, kemudian administrasinya baik, manajerialnya baik, dia memiliki akses bisa menggunakan teknologi dan lain-lain. Dan kemudian yang terakhir adalah menggunakan prinsip-prinsip, menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance. Termasuk apa sih antara lain? Bisnisnya tidak merusak lingkungan, bisnisnya tidak cheating, bisnisnya itu real, laporan jujur, apa adanya. Itu sebenarnya yang paling penting. Saya kira itu yang materi yang harus kita share. Dan kemudian yang terakhir,
Maka kemudian dari situlah kita merealisasikan semuanya ini dalam event yang kita sebut UMKM Export Brilliantpreneur. Dan isinya saya sampaikan, tahun 2019 pertama kali kita adakan dan waktu itu belum pandemi, maka event ini kita adakan secara offline di Jakarta, di GCC. Gitu. Alhamdulillah event ini pertama kali sudah mampu menciptakan deal bisnis itu nilainya 33,5 juta US dollar. Dan bahkan waktu itu banyak buyer-buyer, pembeli-pembeli dari luar negeri yang datang dan melakukan business matching dengan para UMKM kita. Dan UMKM kita yang kita tampilkan itu adalah UMKM yang sudah dibina oleh BRI dan melalui proses kurasi selama 1 tahun. Selesai itu 2019. Kemudian kita melakukan kurasi lagi selama 1 tahun untuk ditampilkan di UMKM Export Brilliantpreneur 2020. Alhamdulillah nilainya naik, jadi deal bisnis, padahal pada saat itu sudah hybrid, jadi ada yang offline, ada yang online. Tetapi karena offline, maka negara yang menjangkau, yang ikut hadir istilahnya secara online di pameran ini, di event ini lebih banyak gitu. Dan kemudian terbukti juga nilai transaksi selama event itu naik menjadi 57 juta US dollar. 57 juta US dollar. Dan itu kenaikan yang signifikan menurut saya. Maka kemudian nanti di Desember 2021 ini kita juga akan selenggarakan lagi dan kemudian target kita adalah nanti nilai transaksinya kira-kira mungkin kita targetkan di 65 juta US dollar ya. 65 juta US dollar. Dan kemudian kita berharap bisa hadir nanti lebih dari 150.000 pengunjung kepada pameran ini. Dan ini fully online gitu ya, fully online. Mudah-mudahan nanti karena online semua jadi lebih mudah diakses gitu. Demikian kira-kira yang ingin saya sampaikan dengan Brilliantpreneur tadi. Kalau saya sampaikan lagi, kira-kira adalah penting peranan UMKM itu, terutama ternyata jumlah pelaku UMKM itu menempati 99% lebih dari seluruh pelaku usaha di Indonesia. Dan kemudian kontribusinya 60,51% terhadap total produk domestik bruto. Jadi itulah aktivitas UMKM, itu menempati 60,51% dari total produk domestik bruto, dan kemudian menyerap tenaga kerja 97%. Dan kemudian itu penting kita jaga sustainability-nya, karena tugas negara yang utama adalah mensejahterakan rakyat. Cara mensejahterakan rakyat yang terbaik adalah dengan memberi pekerjaan. Maka disinilah peranan UMKM sangat nyata karena telah menyerap mayoritas tenaga kerja. Artinya telah menyediakan tenaga kerja dan mensejahterakan masyarakat. Dan kemudian tantangan kita adalah UMKM itu harus kita edukasi agar mereka lebih baik. Dan kemudian materi-materi edukasi yang penting adalah, pertama adalah kita harus mengeduket mereka dalam hal mengembangkan spirit entrepreneurship. Yang kedua adalah bagaimana kita memperkuat kemampuan administrasi dan manajerial. Dan yang ketiga adalah membangun kesempatan ataupun aksesibilitas. Aksesibilitas yang dibutuhkan adalah akses terhadap informasi, akses terhadap teknologi, akses terhadap pasar, dan akses terhadap pembiayaan ataupun kredit lah kita sebut itu. Dan yang terakhir, kita harus mengajarkan kepada pelaku-pelaku UMKM agar dalam menjalankan usahanya menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance dan sustainability. Dan untuk itu semua BRI hadir menyelenggarakan event yang disebut UMKM Export Brilliantpreneur, yang tahun ini insya Allah yang ketiga, karena yang pertama diadakan di 2019, kemudian deal bisnisnya 33,5 triliun, 33 juta US dollar ya, 33 juta US dollar. Dan kemudian tahun berikutnya 2020 naik menjadi 57 juta dolar. Tahun ini kita adakan lagi, target kita adalah mencapai 65 juta US dollar nanti yang bisnis yang di-create selama event. Semoga UMKM Export Brilliantpreneur BRI tahun 2021
akan sukses dan memberikan manfaat kepada kita semua, termasuk kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.